Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Yang mana? Warwiya ya, an Aisyah ya. Ya itu ya. Benar ya? Warwiya an Aisyah radhiyallahu anha qalat bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid. Warwiya dan diriwayatkan an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridai daripada Sayyidah Aisyah. Qalat, telah berkata oleh Sayyidah Aisyah, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun. Bainama ketika Rasulullah, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun, yaitu sedang duduk, fil masjidi, di dalam masjid, wa aslu baina, dan adapun asalnya lafaz baina, antudhafa li muta'addidin, yaitu hendaknya dimudhafkan kepada lafaz yang muta'addi, yang berbilang. Ghaira jumlatin, yang bukan berupa jumlah. Fakafatha ma anil idhafati lil mufradi aw anil idhafati aslan. Maka mencegah akan baina, lafaz baina, yaitu huruf ma, anil idhafati, daripada idhafah atau mudhaf lil mufrad, bagi mufrad, au anil idhafati aslan, atau daripada memudhafkan secara asalnya. Fasarat li mujarradir rabti wal mufajaati, maka menjadilah baina, oleh baina, li mujarradir rabti, untuk semata-mata menyambung, wal mufajaati, atau semata-mata bermakna mufajaah. Mufajaah itu apa? Tiba-tiba. Wa id ba'daha li mujarradi ta'kidi mufajaatiha, dan lafad id setelahnya baina, dan adapun lafad id setelahnya lafad baina, li mujarradi ta'kidi mufajaatiha, yaitu semata-mata untuk menguatkan mufajaahnya baina, makna mufajaahnya baina. Wa Rasulullahi mubtadaun, dan adapun lafaz Rasulullahi mubtadaun adalah mubtada. Wa jalisun, dan adapun lafaz jalisun khabaruhu adalah khabarnya Rasulullah, khabarnya Rasul. Kadza qalahu Syekhuna Yusuf, begitulah telah mengatakan guru kami yang bernama Syekh Yusuf. Begitulah yang mengatakannya Syekhuna Yusuf. Wa qala Ahmad ad-Dardiri, dan telah berkata oleh Syekh Ahmad ad-Dardiri, bainama, adapun lafaz bainama dzarfun adalah dzarfuz zamanin, adalah dzarf zaman,
tudhafu ilal jumali, yang dimudhafkan kepada jumlah. Thumma dominat makna syarti, kemudian mengandung oleh baina makna syarti akan makna syarat. Falidha kanat la budda laha min jawabin, maka oleh karena itu mestilah laha bagi baina min jawabin mempunyai daripada jawaban. Wa jawabuha, dan adapun jawabnya baina, la budda ayyakuna makrunan bi'id, mesti hendaknya ada makrunan yang disertai dengan lafadz id. Kama huna, sebagaimana di sini, au bi'idan, atau dengan lafadz idza. Al fujaiyataini, atau kalimat idzan yang bermakna mufajaah, ya, makna tiba-tiba, maknanya tiba-tiba. Wal makna, dan adapun maknanya, baina awqati kauni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan fil masjid, dan adapun artinya yaitu baina awqati kauni Rasulillah, yaitu ketika waktu keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan sedang duduk fil masjidi dalam masjid. Kalau motoran yang gak kenal. Oh, motornya gak kenal, seorang motornya. Kario. Idzakhalat imra'atun Lukman. Oh, kok hitam dah. Idzakhalat imra'atun min Muzainatah. Ketika Rasul sedang duduk di masjid, tiba-tiba, makanya id di sini, ya, maka diartikan tiba-tiba. Idzakhalat, tiba-tiba masuk, imra'atun, oleh seorang perempuan, min Muzainah, dari kabilah Muzainah, bitasgiri, dengan cara ditasgir, ya. Ismu qabilatin, jadi Muzainah ditasgir itu. Ismu qabilatin min Mudhar. Muzainah itu nama suku dari bangsa Mudhar. Muzainah. Ismu tasgir makanya. Wa huwa, dan adapun Muzainah yaitu Muzainah ibni Adi ibni Tabikhati ibni Ilyas ibni Mudhar. Ini nama Muzainah, ya, suku Muzainah, perempuan dari bangsa Muzainah. Tarfulu fi zinatin laha fil masjidi. Tarfulu bi fathil ha, bi fathil fa. Tarfalu, ada yang baca tarfulu juga, ada tarfalu bi fathil fa, di syarahnya ada yang baca bi dhammil fa, tarfulu. Tarfalu ayatatilu siyabaha. Jadi tarfulu itu tiba-tiba masuk seorang perempuan dari suku Muzainah
Masuk Bang Lukman. Tarfalu yang dia memanjangkan akan pakaiannya. Ya, tarfalu itu artinya dia berhias dengan baju yang panjang, memakaikan. Aitati lusyabah, yakni memanjangkan akan pakaiannya dia, pakaiannya si perempuan. Fi zinatin laha, dalam berhias, laha bagi si perempuan, fil masjidi, di dalam masjid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, in hau nisaakum an lubsi zinati wa tabakhturi. In hau, laranglah oleh kalian, nisaakum akan istri-istri kalian, an lubsi zinatin wa tabakhturi, dari memakai perhiasan, wa tabakhturi, dan tabakhtur itu sombong dan sombong. Ay tahsinil masyi, yakni membaguskan jalan kakinya dia, sombong gitu gayanya. Udah pakai bresan kan orang sombong ya. Laki aja kalau pakai bajunya kemewahan dikit, nyombong dikit. Gitu. Itu tabakhtur, jalannya beda. Apalagi kalau pakai sepatunya Nike Adidas, itu jalannya beda tuh. Jalannya gitu. Ada sombongnya dikit. Fil masjidi, di dalam masjid, kata Nabi. Larang tuh bini-bini tuh kalau ke masjid jangan bawa baju bagus-bagus, jangan bawa perhiasan macam, jalannya juga jangan menyombongkan diri. Fa inna bani Israila lam yul'anu hatta labisa nisa'uhum az-zinata wa tabakhtaru. Maka sungguhnya, kata Nabi, Bani Israel itu lam yul'anu, yaitu tidak dilaknat mereka Bani Israel, hatta labisa nisa'uhum az-zinata wa tabakhtaru, sehingga dia memakaikan si Bani Israel tersebut nisa'uhum, hatta labisa nisa'uhum, sehingga memakai nisa'uhum akan oleh perempuan mereka, hatta labisa nisa'uhum, sehingga memakai nisa'uhum oleh istri-istri mereka, orang Bani Israel, memakai az-zinata akan perhiasan, ya, wa tabakhtaru, dan mereka sombong gitu, berjalan dengan sombong, tabakhtur. Ay masyau mutakabbirina, yakni mereka berjalan mutakabbirin, dengan sombong. Tabakhtur. Jadi kalau orang jalan nyombong itu namanya tabakhtur. Fil masjidi, di dalam masjid. Rawahu Ibnu Majah, meriwayatkan akan ini hadis Ibnu Majah, oleh Ibnu Majah. Wa hadhihi az-zinatu kabiratun idza tahaqqaqatil fitnah. Dan adapun ini perhiasan, kabiratun adalah dosa besar. Jadi dia berhias dengan cara begini, kabiratun adalah dosa besar. Idza tahaqqaqatil fitnah, apabila benar-benar nyata oleh fitnah. Jadi benar-benar menimbulkan fitnah, maka dosa besar. Amma mujarradu khasyatiha fa huwa makruhun. Adapun semata-mata khasyatiha, karena ketakutan, kekhawatiran dia si perempuan, fa huwa makruhun, maka hal itu adalah makruh. Jadi kalau cuman kekhawatiran aja, nggak ada dia yakin nimbulin fitnah, cuman ada rasa khawatir aja, maka itu cuman sebatas makruh. Aw ma'adhanniha fa huwa haramun ghairu kabiratin, atau disertai dengan sangkaannya dia, sangkaannya si perempuan akan zinah tersebut, perhiasan yang dikenakan itu, fa huwa haramun, maka itu adalah haram. Jadi kalau dia sangkaannya, dia khawatir tapi ada sangkaan nimbulin fitnah,
maka itu haram. Ghairu kabiratin, tapi tidak termasuk dosa besar. Kama afadahu Ibnu Hajar, sebagaimana memberikan faedahnya oleh Ibnu Hajar, memberikan penjelasannya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin ista'tarat, mana-mana seorang perempuan ista'tarat, dia memakai wangi-wangian. Ista'tarat ay ista'malat al-'ataru wa huwa atibu, yakni memakai oleh si perempuan al-atar akan wangian, fa huwa atibu, adapun atar yaitu atibu, yaitu minyak wangi. Wal muradu ma yadhharu rihu, dan adapun yang dimaksud dengan wewangian, ma yadhharu rihu, yaitu sesuatu yang menampakkan oleh sesuatu, rihahu, akan aromanya. Aromanya sesuatu. Summa kharajat, kemudian keluar oleh si perempuan, ay min baitiha, yakni dari rumahnya. Famarat ala qaumin, maka berlalulah oleh perempuan ala qaumin, atas suatu kaum, minal ajanibi, dari yang bukan mahram, liyajidu rihaha, agar mereka kaum agar mendapati oleh si kaum rihaha, akan aromanya si perempuan. Ilatun lima qablaha. Ini perempuan babnya lagi Bang Lukman. Iya, saya panggil kok. Oh enggak, ini perempuan babnya. Bang Lukman kan nggak ikut dari awal nih ceritanya. Yang ke masjid itu kan Bang Memang ikut yang masjid mah. Yang ke masjid itu kan laki. Maka kalau laki ke masjid pakai pakaian yang terbaik. Terbaik ya. Pakaian terbaik itu nggak mesti bagus. Pakaian yang terbaik. Iklan ya. Apa sayang? Ngebawa kamu. Wih. Tuh mambah. Mama. Bawa HP papa nonton. Main gini. Ini kan nih. Main. Bawa sana kamar sama Dede. Iya, dulu saya istri tuh kalau sholat tarawih. Kenanya jelek banget. Main jelek masuk kenanya bagus. Iya gitu, maksudnya jangan sampai orang itu kena hukum orang sih dipakai. Jadi ngomong. Maksudnya seks itu. Kalau di sini kan bahasannya perempuan itu, kalau lagi bukan berarti nggak boleh ke masjid. Boleh. Kalau lagi bicaranya di sini baik dan lebih baik kan gitu. Perempuan baik ke masjid. Ya, lebih baik lagi dia sholatnya di rumah. Bukan berarti nggak boleh, ingat, jangan itu. Ini baik. Nah, perempuan di masjid itu pakai pakaiannya jangan yang maaf ya, yang pakai perhiasan segala macam yang bagus gitu. Yang akhirnya menimbulkan fitnah. Atau di sini bisa menimbulkan fitnah itu pakai pakaian yang ketat ke masjid, kan nimbulin fitnah. Terjadi fitnah tuh. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Maka harus pakai pakaiannya yang memang selayaknya untuk ke masjid. Kalau bisa ke masjid itu udah dari rumah pakai mukna. Iya, dari rumah pakai mukna kalau bisa. Jangan dari rumah pakai pakaian seksi, baru di masjid baru pakai mukna. Itu namanya mencampur adukan antara hak dan yang batil. Akan ketutup yang haknya, orang menilai yang batil. Tuh orang kalau begitu tuh nggak menilai ini perempuan rajin banget sholat, bukan, seksi bener nih perempuan gitu. Ketutup yang haknya.
Wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kau campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Kenapa? Yang hak akan ketutup. Yaitu perempuan pakai baju seksi sholat ke masjid, bukan yang dilihat perihal dia sholatnya, bukan bicara solehannya. Orang lihat pasti keseksiannya dia, kemolekannya dia, kecantikannya dia, begitu. Akan ketutup kebenarannya itu. Yang akhirnya besok orang sholatnya, gue sholat kali aja dia sholat lagi, begitu. Pasti begitu jadinya, ya. Iya, masih sama semua tuh emang di rumah pakai. Cuma tuh mukenanya yang bagus. Ya. Sih. Apa-apa, cuman yang penting jangan tabakhtur, jangan ada kesombongan. Cuman kan kalau justru dokumen jelek diomongan. Iya, akhirnya begini, kita pakai yang bagus, ngeliat teman kita, mau kena udah jelek masih pakai aja, itu kan kagak boleh juga akhirnya perempuan yang begitu. Iya begitu ya. Nggak usah dibikata, kalau bisa beliin aja, yang nggak bisa pakai. Gitu. Bisa jadi dia pakai pakaian yang kagak bagusnya itulah pakaian terbaik yang dia punya begitu. Jadi yang di sini pakaian terbaik sebenarnya, pakaian terbaik yang punya kita. Jadi cari pakaian yang terbaik yang memang udah sah secara syariat, bawa ke masjid. Gitu. Kita pun laki sama. Gitu. Pakai pakaian terbaik kita gitu. Biasanya orang pakai pakaiannya putih-putih, ya nggak apa-apa putih-putih atau hitam-hitam itu sih warna nggak jadi soal ya. Yang penting nutup aurat gitu. Yang penting sesuai dengan syariat. Ini Rasul lagi di masjid duduk-duduk, tiba-tiba masuk perempuan dari suku Muzainah. Tuh perempuan masuk pakai hiasan baju yang panjang, mewah, baju mewah sebutnya begitu. Di mewah bajunya. Ngelihat hal seperti itu, Nabi langsung khutbah bahasanya begitu. Ayyuhan nas inhau nisa'akum an lubsi zinatu wa tabakhtur. Laranglah oleh kalian akan istri-istri kalian dari mengenakan perhiasan dan juga tabakhtur dan berjalan secara sombong dengan pakaiannya begitu. Itu begitu. Kadang perempuan tuh, ini perempuan nih suka pamer soalnya. Pakaian baru pamer gitu. Beli di mana? Akhirnya dia jualan, sebenarnya pamer dia jualan gitu. Itu nggak boleh gitu. Yang nggak boleh itu itunya sebenarnya. Dia menyombongkan dengan pakaian itu nggak boleh. Poinnya di situ sebenarnya. Poinnya. Karena rata-rata ya sebenarnya sih nggak cuma perempuan, sekali lagi laki juga sama. Laki kalau pakaian apalagi pakaian berkelas ya merek-merek yang itu dia ya BHS enggak wes enggak Wadimor lah. Jangan sebut merek ini lagi. Kalau sholat makmum perempuan laki. Perempuan tuh posisinya di belakang. Mau dimanapun posisi di belakang laki. Kalau di belakang udah jalan raya. Posisi di belakang. Jadi dibikin kanan kiri. Oh karena sempit. Iya. Dibikin kiri. Itu Bang. Ya kalau secara aturan harusnya di belakang. Secara aturan ya yang pas. Cuman memang kalau tempatnya tidak memadai boleh dibikin kanan kiri. Cuman posisinya tetap yang depan tuh nggak boleh sejajar. Oh, nah itu. Yang depan itu harusnya mundur. Kan walaupun pakai pembatas ya. Ini kan laki nih barisan soft pertama. Ya. Dia nggak boleh sejajar sama soft ini yang pertama. Dia ada belakangnya. Agak mundur. Nggak boleh sejajar dengan soft pertama laki. Ya. Itu aturannya begitu. Kalau masih sejajar ya mungkin belum ngaji, kita nggak mau nyalain itu. Kalau udah ngaji tahu gitu. Ya, Ustadz kan ada macam-macam sekarang, ada Ustadz tahlil, Ustadz maulid, ya macam-macam gitu maksud dia gitu. Hijabnya setengah dulu. Aduh di shoot lagi. Iya. Hijabnya setengah lagi. Iya. Masih pas assalamualaikum.
Ya kita nggak salahin kalau itu banyak ustadz tapi ustadz tahlil kita nggak salahin, dia pahami kan hukum-hukum tahlilan gitu, pahamnya maksudnya begitu. Di hukum sholat kurang memahami gitu. Jadi kalau bulan puasa gitu sholatnya. Ya pokoknya dibenahin aja, bilang ke DKM-nya kalaupun mau begitu agak ke belakang dikit. Paling itu Ya, gitu. gitu. Selama 3 tahun lah. Iya. Ya ijab. Udah gitu ijabnya ke setengah. Jam setengah bisa longok-longokan pas sujud. Karena assalamualaikum ngeliat. Iya pas sujud longok-longokan gitu. Itu ya berarti harus tutup ya. Apalagi sampai ya maaf ya kadang sholat di lapangan segala macem, ini laki ini perempuan nyampur begitu, sebenarnya ada yang membolehkan, cuman kan menimbulkan fitnah. Yang belakang namanya laki, ya apalagi ya kita tahu laki lah ngelihat bokong aja udah ya, apalagi lagi ruku sama sujud iya gitu maksudnya di situ. Kenapa perempuan tuh di belakang ya Kang Nas ya? Itu nggak dibungkirin dah, ngaku aja di sini mah belak-belakan kita udah. Sambil dimakanin tapi itu. Terus kalau ngadain terawih sepuluhan ibu-ibu. Itu bagus malah. Itu malah lebih bagus. Perempuan sendiri terawih bikin. Enggak, itu apa sama jamaahnya, imamnya. Jadi mau memang begini. Oh, enggak. Terus pernah dengar harus sejajar, benar enggak? Enggak sejajar banget. Iya. Posisinya begini Mang, aku asli. Kalau ada yang begitu sama kayak lakinya. Jadi kayak laki imam. Dia enggak kayak laki jauh. Posisinya dia deket. Nih imam perempuan. Kalau perempuan ya, Perempuan. dia mepet begini deket. Mepet. Itu kalau perempuan sama perempuan. Beda posisinya. Ya, sama. Lebih bagus begitu sebenarnya, perempuan bikin sholat sendiri di rumah atau di majelis gitu. Ya kalau perempuan mau 11 rakaat nggak apa-apa gitu. Nggak usah kayak laki 23 gitu. Kalau mau 11 ya nggak apa-apa kalau perempuan, yang penting sholatnya 2 rakaat bukan 4-4-3 gitu. Sholatnya lebih bagus di rumah, apalagi bini ente ngajak temen ayo terawih dulu, itu lebih bagus. Ajak tetangga ya. Terawih dulu pas covid itu terawih itu mau. Kita juga pas covid mah di sini terawih di rumah. Gitu. Gitu. Jadi perempuan datang tiba-tiba masuk, Rasul ngelihat langsung Rasul melarang. Makanya di sini dibilangnya ayuhan nas. Laki yang suruh bilangin. Laki ya, nih laki yang suruh bilangin. Ini Nabi hadisnya ayuhan nas inhau nisaakum. Laranglah oleh kalian istri-istri kalian. Yang bilangin Pak Ustadz atau lakinya? Lakinya suruhnya, bukan Pak Ustadz di sini. Bilangin sama bini-bininya gitu. Kalau suami yang saya tahu gitu. Ya bilang aja hasil mengaji Hasil gitu. mengaji. Iya. Kalau bukan ustadz yang ngomong, istri kurang yakin. Kalau bukan ustadz yang ngomong gitu. Biasanya istri kan percaya ustadz. Iya. Kecuali ya suami ustadz. Ah sama aja Pak yang juga. Suami bukan ustadz. Setahu. Kan banyak kisah para wali, para guru yang ya kalah bini kan banyak begitu. Kita udah ceritain ya kan, ada wali yang ya tiap hari dimaki-maki sama bininya kan banyak gitu. Jadi nggak ngaruh juga gelar, ya baru gelar ustadz, gelar wali masih dimaki-maki bini. Surganya di istri, kamu lantar. Bangga. Ceramah kangen Aco ya Kang Nas ya. Si berani di sini ngomong ya. Kalau berdua kagak berani ngomong. Itu pola menuju pola. Siapa yang bicara, apa yang bicara. Itu mah nanti itu
apa yang bicara, Iya. bukan siapa yang bicara. Jadi ada banyak tuh para wali yang memang setiap hari dia maki-maki gitu. Kayak temannya Syekh Abu Yazid Al-Bustami kan sama tuh. Wali tapi tiap hari memang kerjanya dimaki-maki bini. Sampai ceritanya ada orang datang jauh-jauh perjalanan dia untuk menempuh rumahnya aja itu 2 bulan. 2 bulan buat nempuh rumahnya. Dia mau sowan doang pengen ketemu wali yang udah masyhur. Kawannya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Dilihat, dia pengen tahu namu ceritanya, namu ditanya. Namu, pas sudah namu disuguhin sama bininya. Suguhin minum biasa layaknya gitu. Kalau bahasa kita, "Neng, tolong ada tamu, suguhin." Suguhin. Udah tuh suguhin. Udah suguhin. Ini tamu kan karena dari jauh nginep ceritanya, nginep, udah nginep. Pas sudah nginep, baru masuk kamarnya. Tamu langsung tuh. Gak usah lagu-laguan caper sama tamu, pakai manggil-manggil neng, nyuguh-nyuguhin tamu segala macam, biasa juga sendiri begitu. Itu begitu. Akhirnya kata nih tamu, masa wali begini ngomelin bini kayak gitu. Akhirnya dia ragu dengan kewaliannya. Ragu, nggak mungkin ini wali katanya. Masa sama bini kagak bisa bilangin. Ini udah guru besar wali pula gitu. Masa nggak bisa bilangin bininya? Akhirnya dia ada keinginan pulang, kabur bahasanya begitu. Kalau gini harus balik aja lagi, kabur gitu. Balik. Cuman karena nih orang punya adab, kepikiran juga kalau saya kabur saya nggak adab. Saya namu di sini datang baik-baik, saya mau izin. Jadi dia mau pamit pulang. Pamit pulang, nggak ada nih si kiai ini nggak ada. Assalamualaikum, tanya bunyai, Pak Kiai kemana? Noh, lagi di hutan nyari kayu bakar. Samperin aja begitu. Samperin sama dia. Pas dia lihat itu singa lagi di dekatnya dia semua. Di atasnya kayu bakar semua singa tuh. Jadi dia mah sambil nyantai, itu singa-singa yang gituin kayu gitu. Singa-singa makanya kata, wah bener wali gitu. Jadi barokahnya dia nggak ngelawan bini, singa jadi tunduk gitu. Itu barokahnya. Wah ini wali bener nih, singa aja pada nurut begitu. Maka kalau kita pengen bisa naklukin singa, kudu sering-sering dimaki-maki bini begitu. Jadi kalau kita bisa naklukin itu kudu sering-sering gitu. Artinya nggak ngelawan, dimaki bini nggak ngelawan gitu. Kalau kita kan masih ada hasrat untuk melawan gitu. Ini mah nggak melawan sama sekali gitu. Ya kalau kata para wali ini, ya ini saya udah menyatakan untuk menikah dengan dia. Berarti saya siap dengan resikonya dan konsekuensi yang saya harus terima menikah dengan dia. Gitu. Ya dia begini ya sudah, ini udah menjadi bagian takdir dan ketetapan Allah buat saya. Gitu. Jadi nggak berani melawan dia. Kalau orang yang pahamnya ke situ. Kita kan menikah bukan tujuannya Allah soalnya. Kita menikah kan tujuannya cantik, segala macamnya gitu. Tapi kalau menikah tujuannya Allah, mau bini segala apapun ya udahlah, emang udah takdirnya dari Allah seperti ini, dapatnya begini gitu. Dia sabar gitu. Paling ya cuman dia sabar, dia ngadu sama Allah kan begitu. Makanya kan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian dengan cara sabar dan dengan cara sholat. Gitu. Udah sabar, kita sholat munajatin, kita fatihain bini kita biar perlahan berubah karakter. Bukan kita yang merubah. Suami nggak bakal bisa merubah kelakuan bini. Yang bisa ngerubah tuh Allah. Maka pasrahin semua ke Allah. Biar Allah yang merubah semuanya begitu. Soalnya kalau kita memaksakan kemauan kita kepada pasangan kita, dia tidak akan menjadi pribadinya sendiri tapi menjadi sesuai keinginan kita. Suatu saat akan berontak.
Tapi kalau kita pasrahin ke Allah dan merubah dengan dirinya sendiri, dan gak ada pemberontakan nanti. Maka sabarin aja dulu. Jangan cuman sabar doang. Aduin ke Allah. Doa, sholat, minta biar Allah ngerubah perlahan. Gak bisa sekaligus, perlahan dulu. Tapi jangan egois juga. Kita minta bini kita berubah biar menjadi bini yang salihah, nurut ame laki, tapi kita tidak penuhi makanan-makanan rohaninya. Kita nggak ajarin, kita nggak kasih izin ngaji, suruh ngaji perlahan, dengerin, paling nggak dengerin aja dulu pengajian-pengajian lewat YouTube atau apa dulu. Kan belum demen tuh duduk majelis ilmu, paling nggak disuruh dengerin dulu gitu. Biar ada yang heran, ibu-ibu banyak yang ngaji gitu. Enggak lu. Enggak kesana, kok kesana. Artinya jangan, boleh pakai pakaian tuh boleh, bagus juga boleh. Yang penting jangan ada kesombongan perempuan tuh gitu. Ada kesombongan masuk masjidnya. Kenapa? Karena kalau ini perhiasan dan benar-benar menimbulkan fitnah, kabiratun adalah dosa besar. Dia ke masjid memakai suatu perhiasan yang memang atau pakaian-pakaian yang bagus yang menimbulkan fitnah, maka dosa besar jatuhnya. Jatuhnya dosa besar. Kalau udah pas banget tuh bini kita udah di rumah aja, udah pakaian daster udah selesai Kang Nas ya. Masa bagus-bagus. Enak, udah paling enak itu. Kemudian kalau ada perempuan pakai minyak wangi, catatannya minyak wangi yang menyengat ya. Kemarin kita jelasin, perempuan boleh minyak wangi, boleh. Boleh. Karena hukumnya dia makruh aja perempuan tuh pakai minyak wangi. Tapi kalau pakai minyak wangi yang menyengat sampai menimbulkan kaum Adam atau kaum laki-laki itu ada hasrat untuk mencari aromanya, maka jatuh haram itu hukum. Coba kayak bujang-bujang Oji, ada cium dia jalan kerja aja kan, nyium aroma perempuan itu, susah bilang kejar itu. Apalagi pakai minyak wangi yang bokongnya kelihatan, itu dikejar itu. Dikintilin dari belakang, nggak mau nyusulin dia, tetap posisi di belakang ya. Ya Ji, gitu. Enggak ya? Nah yang begitu tuh fahuwa zaniyatun, yang hal seperti itu kategorinya zina gitu. Zina mata itu artinya dosa gitu, dapat dosa yang begitu. Siapa yang dapat dosa? Lakinya juga dapat dosa karena dia ngebiarin. Lakinya dapat dosa. Kenapa? Membiarkan. Kan lakinya tahu aroma-aroma yang hard dan soft itu tahu. Yang sampai menyengat banget, apalagi menimbulkan syahwat kepada laki-laki, nah itu kategorinya zina gitu. Paham ya? Bilangin tuh bini-bininya kita nih, kalau pakai minyak wangi atau kalau pakai minyak wangi ajak beli minyak wanginya, ajak kita gitu. Tahu mana tahu beli minyak wangi aja kagak. Kagak ada juga beli minyak wangi juga kagak. Minyak wangi apaan? Ini kagak ngatur-ngatur. Lagi dia nggak bakal mau pakai minyak wangi malaikat subuh.
Sama. Sambil ngopi, sambil makan, sambil ngerokok. Nyantai ya gak? Bininya nggak mau dibilangin bagaimana, yang penting kita udah ngasih tahu gitu. Jangan sampai kita ngebilangin akhirnya timbul pertengkaran gitu. Nah itu juga nggak boleh gitu. Makanya kita ngebilanginnya cari cara gitu ngebilanginnya. Tuh, minyak wangi, Kagak mempan, kagak mempan. minyak wangi gini amat baunya gitu. Kagak enak nih baunya, cari lagi yang lain aromanya. Kata bininya beliin bang, kayak begitu. Kagak mempan. Kasih apa mas? MBK aja ya. Itu dia udah paling the best emang saya kehilangan dia. MBK aja. Jadi kalau dia keluar rumah, kemudian dia pakai minyak wangi lewatin suatu kaum yang bukan mahramnya dia, ajanib yang bukan mahramnya dia. Kemudian kaum tersebut sampai ngedapetin itu aromanya itu perempuan lewat aroma minyak wanginya yang menyengat. Itu fahiyazaniyah, itu bagian daripada perempuan yang berzina. Jadi membuat zina. Dapat dosa artinya dia. Dia tujuannya ngaji, pakai minyak wangi nyengat. Ya. Dalam kebaikannya ada keburukan. Gitu. Ngajinya kan baik. Ya, tapi pakai minyak wanginya dia yang menyengat. Yang sampai menimbulkan fitnah. Yang sampai menimbulkan syahwat kepada kaum laki-laki yang bukan mahram, maka itu sama aja dia seperti perempuan yang berzina. Artinya dosa, dapat dosa dia. Ngaji dapat pahala, dapat ngajinya, cuman dalam kebaikannya dia ada keburukan. Ibu-ibu gitu. Ibu-ibu. Iya kan dia pasti lewat, kan melewati di sini. Famarrot. Kecuali dia naik pesawat, gak lewat kaum tuh, naik pesawat, asal helikopter ya gak? Gitu. Apalagi kalau sampai ya apa kalau minyak wanginya gak menyengat sih nggak masalah gitu. Intinya nggak mengat. Iya intinya gak menyengat kan saya bilang minyak wanginya ke perempuan nggak apa-apa minyak wangi, yang penting jangan menyengat gitu. Artinya menyengat tuh sampai aroma-aroma yang menimbulkan lewat ya kalau emak sih kayaknya nggak ada laki-laki yang nafsu itu syahwatnya nggak kayaknya. Karena kadang jarang mama pakai minyak wangi gitu. Balsam gitu. Nyong-nyong. Minyak angin. Jadi setiap mata yang memandang kepada hal yang diharamkan fahuwa zaniyah. Itu juga bagian daripada zina. Jadi kita yang lihat suatu hal yang diharamkan itu juga termasuk zina gitu. Jadi mata kita berzina, telinga kita berzina di sesuatu hal yang diharamkan, itu juga termasuk zina. Kita dengar nih cerita teman kita tentang yang begitu, ya masa mau diperjelas nggak usah ya gitu. Cerita teman kita tentang yang begitu, tentunya cerita-cerita yang perempuan yang bukan mahram ya gitu. Itu juga kita dengarnya itu kuping kita berzina begitu. Kuping kita berzina. Kalau kita kayak gini tuh, misalnya kayak kita nonton video nih, cantik pokoknya luar biasa dah.
Kita nonton TikTok. Ya, Pak. Iya. Kita lihat nih. Iya. Masya Allah, cakep banget gitu kan. Iya. Oh, Masya Allah, iya. Nah, luar biasa dah. Kita kadang tuh, itu termasuk Cina juga. Argoy. Ya, pokoknya kita ngeliat tujuan sih Allah ciptakan indah luar biasa. Iya. Itu sih kayaknya bagian mengeles itu kayaknya. Jadi ada dua sisi nih. Kalau kita melihat keindahan kan ada keindahan. Angel. Indah banget. Kalau ciptakan dia kan apalagi tadi surga. Bahasanya gitu. Iya. Jadi kalau kita melihat perempuan, wajahnya aja ya sebenarnya. Wajahnya perempuan kemudian ada syahwat, itu juga haram, zina. Ya kalau dilari ini ke sana, jarang juga sih orang larin ke sana. Tapi alhamdulillah saya nggak banyak. Oh gitu ya. Allah menciptakan keindahan. Iya. Saya nggak mau mengatakan itu, nanti dijadiin dalil. Iya. Ya kalau sekali Nas mungkin iya. Sekali tutup dulu. Enggak kadang-kadang kita disuruh rame gitu kan. Sebelah. Sebelah kan. Masalah ya kan. Mungkin kalau pandangan sekali rezeki. Iya. Ya Masya Allah segitu ya rezeki Pak. Gitu. Cuman kalau sampai berkali-kali, cakep juga ini katanya. Boleh buat bini ini begitu. Di belakang bininya. Jadi kalau memandang itu nggak boleh, sekali boleh. Saya kadang kan kalau orang-orang yang bener ya, yang bukan kayak saya begitu, ngajar perempuan tuh nunduk gitu, dia nggak bakal. Coba lihat dah, yang lurus ya. Kalau saya kan masih belok-belok, jadi kadang masih ngeliat, apalagi yang muda-muda kita lirik gitu. Kayak yang lempeng-lempeng mah nggak begitu, nunduk ngajar perempuan. Iya. Abah Humed tuh dulu nggak mau ngajar perempuan. Gitu. Abah Humed tuh. Cuman ama Umi domelin. Lah kalau nggak mau ngajarin, terus siapa yang ngajarin ngaji perempuan gitu. Kan laki pada kagak bisa ngajarin. Gitu. Tuh Mama Muyani domelin begitu Mama Humed, akhirnya mau ngajari ibu gitu. Karena ya takut di sini gitu. Yang namanya laki kan. Iya tuh. Apalagi bujang ngajar cewek, udah dah. Dilirik gitu masih, mana yang cakep gitu. Jadi memandang itu nggak boleh. Makanya yang lurus-lurus mah. Pakai tirai. Jadi pakai apa? Satir gitu, tirai. Bukan perempuannya. Iya, harusnya. Cuman kan kalau di sini kan pakai cadar, biasanya pakai pembatas, pakai tirai. Cuman kan sekarang nggak bisa. Dulu Mama Umet ngajarnya pakai tirai gitu. Jadi itu ibu-ibu ini ditirai udah. Jadi di balik tirai ngajarnya. Jadi nggak ngelihat. Gitu. Jadi dibalik begitu. Jadi emang benar-benar nggak ngeliat ustadznya. Dan itu masih dipakai di dunia-dunia pesantren yang memang lurus ya gitu. Begitu masih dipakai. Gitu. Cuman untuk zaman sekarang memang agak susah gitu. Agak susah untuk hal seperti itu. Memang harus alal aqil arifan bi zamani gitu. Orang yang berakal itu memang harus mengerti tentang masanya begitu. Gitu. Cuman ada juga orang-orang, ya itu buat dalil sebenarnya, buat orang-orang yang begitu, buat dalil gitu. Kan sekarang masanya udah beda gitu. Orang udah nggak kayak dulu gitu. Yang samakan dengan yang dulu gitu. Sekarang udah beda. Bener, masanya udah beda. Gitu. Cuman sekarang kan masanya masa rusak gitu. Masa abu-abu. Kita nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk kan. Semuanya merasa benar, ya. Semuanya benar merasa. Golongan manapun merasa dirinya benar. Coba aja. Gak usah golongan, majlis manapun mengakui majlisnya paling baik.
Itu zaman sekarang. Apa kita pernah mengatakan bahwa majelis kita paling baik? Enggak gitu. Cuman kebanyakan begitu. Wah, top dah guru saya mah bisa jalan di air gitu. Lah saya bisa jalan di air saya. Guru saya mah hebat, bisa terbang. Majelis saya mah hebat gitu. Semua orang pasti begitu. Mengatakan seperti itu. Golongan saya hebat gitu. Ini zaman udah nggak jelas, semuanya mengaku benar. Kalau semuanya aku benar, yang benar yang mana? Akhirnya kan nggak ada yang benar, semuanya ngaku benar. Gitu. Nggak ada yang benar akhirnya. Akhirnya sini ngatain yang sebelah sini ngatain sebelah sini. Kecuali memang yang benar, yang terlihat kita memang nggak benar, ya udah itu memang cukup kita tahu itu nggak benar gitu. Kan ada majlis itu memang benar-benar kita lihat menyimpang gitu. Atau kita tahu majlis itu gurunya memang nggak bersanad, ya kita tahu menyimpang gitu maksudnya gitu. Cukup tahu aja gitu. Artinya di situ kita tahu lah ya udah nggak benar begitu. Gitu. Zaman udah nggak beres gitu maksudnya. Perempuan udah banyak yang ya udah biasa pakaian terbuka tuh udah biasa gitu. Jarang sekali gitu. Kadang yang pakaian yang Kang Nas cerita kemarin, yang pakaian muslimah pun ya. Yang pakaian muslimah pun kelakuannya nggak muslim. Kelakuannya. Makanya ada bahasa kau temukan Islam di Paris, tapi kau tak kutemukan Islam di Mesir. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena di Paris, kalau bahasa dia nih, itu banyak orang-orang yang bukan Islam, tapi menerapkan asas-asas Islam. Tapi di Mesir, yang banyak Islam tapi tidak menerapkan tentang Islamnya gitu. Lebih banyak yang nerapin. Lah di Indonesia mayoritas Islam, perempuan banyak. Tapi berapa banyak yang dilihat ya? Yang dilihat berapa banyak tuh? Yang berkerudung dilihat udah banyak belum, Ji? Udah banyak tuh kan, nonton banyak dia. Itu kan namanya ngerusak kan begitu. Jangan salahkan pakaiannya yang dikenakan, jangan salahkan gitu. Karena itunya mah bagus, cuman karena tidak digunakan oleh orang yang bagus akhirnya jadi nggak bagus. Itunya mah bagus, jangan salahkan jilbabnya, jangan salahkan gamisnya, jangan. Karena pribadi manusianya begitu. Udah macam-macam dah sekarang mah. Ya wajar kalau susah dibilangin mah angel gitu, maksudnya emang udah zamannya gitu. Udah zamannya. Udah eranya. Maka kita nih paling enggak kita buat keluarga kita aja gitu. Kalau kita belum bisa ngebilangin bini kita, ya masih ada rasa takut kita berantem, ya tadi wasta'inu bis-sabri was-shalah. Udah lewat sabar sama sholat. Negornya lewat sholat, habis sholat kita doain, kita fatihain istri kita, anak kita gitu aja lewatnya, biar Allah perlahan yang ngedandanin begitu. Takutnya kalau kita yang ngedandanin kagak beres nih urusannya nih, bisa berantem nih urusannya begitu. Nah biar Allah aja. Begitupun sama perempuan, kalau ngeliat lakinya kagak baik, nggak usah ditegur langsung, takut berantem. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Lewat sholat sama ngaduin nama Allah, doain perlahan biar Allah yang rubah. Ntar kalau udah dirubah, jangan kita kata begini, bini kita udah berubah, alhamdulillah neng udah berubah. Jangan, ntar sakit hati dia, itu penyakit bahasa gitu. Itu bahasa begitu penyakit. Jangan dulu, ntar
Kalau udah memang bener-bener baru. Gak usah dikata depan dia alhamdulillahnya. Cukup kita yang ngucap aja alhamdulillah ya Allah terima kasih gitu. Jangan di depan dianya. Kalau depan dia bisa berabe gitu. Bisa berbalik lagi dia. Atau kita kata tumben gitu. Nah, itu bahasa tumben tuh bahasa penyakit namanya. Gitu. Tumben rajin sholat. Biasanya kagak. Tumben pakai kerudungan, tumben. Nah, itu penyakit. Tumben pakai pakaian yang bener. Itu penyakit. Jangan ada bahasa tumben. Apalagi kita sama temen jangan juga. Tumben ngaji. Besok kagak ngaji tuh orang. Penyakit soalnya. Bahasa tumben tuh penyakit. Jadi sama bini kita jangan kata tumben gitu ya udah. Pokoknya kalau ngelihat bini kita ada berubah aja, kita di hati aja alhamdulillah ya Allah terima kasih gitu. Paham ya? Jam 12 udah. Jam 12. Kesian Oji pulangnya jauh. Itu yang dimaksud yang kalau itu maji itu apa tuh Kak? Yang tentang fitnah, makruh sama haram. Tadi Masih kalau itu aja ada zina tuh. Rahu Ibnu Majah. Nah, Yang mana? Wahadhihi. Oh, wahadhihi az-zinatu dan adapun ini perhiasan yang dipakai tadi itu kabiratun dosa besar idza tahaqqaqatil fitnah. Kalau sampai nimbulin fitnah. Fitnah tuh ya tadi nimbulin syahwat laki-laki, ketertarikan laki-laki. Itu dosa besar. Perempuan pakai perhiasan, pakai baju yang ya seksi, molek, baju yang bagus, pakai perhiasan segala macam menimbulkan fitnah. Itu kabiratun dosa besar. Dosa besar dia. Pakai pakaian aja dosa gede gitu. Ke masjidnya bagus. Dia mau sholat. Ya tadi yang kita bilang mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil gitu. Akhirnya ketutup. Yang haknya ketutup. Maka jangan pernah kita campur adukan begitu. Nggak boleh, udah. Jadi perhiasan yang dipakai itu oleh perempuan yang mau ngaji, mau apapun, ya, pakai pakaian perhiasan, baik itu baju yang mewah, baju yang atau pakai benar-benar perhiasan di tangan, pergelangan, kemudian menimbulkan fitnah, itu menyebabkan dosa besar. Tapi kalau cuman semata-mata dia pakai pakaian perhiasan yang seperti itu, cuman ada kekhawatiran aja, ada rasa khawatir nih kira-kira nimbulin fitnah atau enggak ya gitu. Ada kekhawatiran doang, maka makainya itu cuman makruh. Tapi kalau khawatir kecampur sama sangkaan, dia khawatir tapi nyangka nih kayaknya nimbulin fitnah deh. Tapi ada khawatir nimbulin fitnah enggak ya? Tapi dia nyangkanya kayaknya nimbulin fitnah, tapi tetap dipakai. Fahuwa haramun, maka itu haram. Dosa juga tapi enggak dosa besar. Garu kabirah, bukan dosa besar. Cuman jatuhnya haram aja. Begitu makanya bilangin itu saudara-saudara kitanya Ji gitu ya. Saudara kita yang perempuan bilangin gitu. Apa cewek ente bilangin gitu. Punya enggak? Enggak. Enggak ya? Nah, jangan sampai jomblo akut Ji. Enggak, kalau sampai meninggal belum menikah, ntar sama Dajjal. Dajjal tuh kan enggak menikah gitu. Dajjal tuh enggak menikah. Gondrong. Hah? Gondrong ya.
Awal-awal Belum kelar Bang Luman. Lumayan mungkin murah aja. bojoran. Jadi WA dari jam 8. Iya. Jam segini baru nongol. Udah ya? Udah ya? Udah. Udah wallahu alam.